ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gak akan merasakan panasnya pada masa itu. Yauma la zillah illa zillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan salaman daiman ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan mengangkat sebuah tema yang berjudul Pemuda Keren dalam Islam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tahu gak sih bagaimana pemuda keren yang dimaksudkan oleh Allah? Bagaimana pemuda keren yang terdapat dalam Al-Quran? Nah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW menerangkan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasannya padang mahsyar adalah tempat yang begitu luas, tidak ada lembah, gunung, datar banget. Bahkan tidak ada pepohonan, sedangkan pada masa itu matahari jaraknya sangat dekat di atas kepala kita. Sehingga ada seseorang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, saking panasnya pada masa itu. Kita berjalan menuju tempat hisab tanpa mengenakan sehelai kain pun. Kita nggak mengenakan alas kaki, padahal kita menuju tempat hisab yang begitu jauh dan begitu lama. Bisa jadi seseorang berjalan selama 1000 tahun hingga 5000 tahun, bahkan lebih dari itu. Kita berjalan selama ratusan tahun dan itu belum hisab, teman-teman. Di antara sulitnya pada masa itu, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Tetapi ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gak akan merasakan panasnya pada masa itu. Yauma la zillah illa zillah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa sih 7 dari golongan manusia tersebut? Salah satunya yaitu pada nomor 2, wa syabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapa sih pemuda yang keren di mata Allah? Pemuda yang keren di mata Allah adalah yang sejak ia balik, sejak ia ABG, sejak ia puber, ia tetap tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Siapa contohnya? Banyak sekali contohnya yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya itu Sayyidina Yusuf alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam, Sayyidina Yahya alaihissalam, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, Ashabul Kahfi, dan masih banyak lagi. Mereka adalah pemuda-pemudi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling jelas adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana ketaatan dan juga keistiqomahan Nabi Yusuf alaihissalam ketika ada seorang wanita yang datang lalu ingin menggodanya. Padahal ia adalah seorang wanita yang cantik, kaya, memiliki kedudukan, bahkan menjadi simbol kecantikan di Mesir. Semua orang tertarik padanya. Sehingga pada suatu hari wanita tersebut mencoba untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Namun Nabi Yusuf sangat takut kepada Allah, sehingga ia mencoba untuk menghindar. Namun wanita tersebut terus memaksanya, sehingga sobeklah baju Nabi Yusuf di bagian belakang. Ini contoh pemuda keren yang Allah masukkan di dalam Al-Quran, yang bisa menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Jadi kalau kita mau jadi pemuda-pemudi yang keren, maka hindarilah pacaran, hindarilah godaan-godaan, baik itu yang langsung maupun yang tidak langsung. Kita unfollow akun-akun yang vulgar, kita gak mau ngeklik akun-akun yang dapat mengotori pandangan kita. Ini udah pemuda yang keren banget, yang bisa menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Begitu juga dengan Sayyidah Maryam.
Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sehingga turunlah suratun Maryam. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Imran yang berbunyi, wa anbataha nabatan hasanah. Dia tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Ini udah pemuda yang keren banget. Dia perempuan, ABG, tapi tumbuh dalam pertumbuhan yang baik. Arti dari pertumbuhan yang baik yaitu dia terhindar dari fitnah di zamannya. Dia terhindar dari fitnah cowok, dia terhindar dari fitnah hedon, bahkan bisa dikatakan dia nggak kenal cowok. Dan kalau kita bahasakan dengan zaman sekarang, mungkin Sayyidah Maryam ini tidak mempunyai kontak laki-laki di handphonenya, kecuali ayah dan juga pamannya, saking terjaganya. Jadi kalau kita mau menjadi pemuda-pemudi yang keren, maka belajarlah dari Sayyidah Maryam yang mampu menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Jadi ketika ditanya, siapa sih pemuda keren yang Allah maksud? Pemuda keren ayah itu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, Ashabul Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemudi yang taat kepada Allah yang Nabi gambarkan dengan kalimat wa syabun nasya'ah bi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.